Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya anak-anakku? Ibu Dewi berharap kalian sehat-sehat selalu ya. Anak-anak, pertemuan pertama pembelajaran IPS hari ini kita belajar bab yang pertama. Nah, kita belajar bab 1, judulnya Keruangan dan Interaksi Antar Ruang dalam Lingkungan Indonesia. Anak-anak perhatikan gambar. Gambar apa? Ayo. Anak-anak, ini adalah gambar terminal bus Transjakarta. Anak-anak, kita perhatikan ada papan pengumuman di gambar. Dari papan pengumuman di terminal bus ini, kita dapat mengetahui bahwa dari terminal ini kita dapat pergi ke stasiun kota. Dari stasiun kota ke Pinang Ranti, dari stasiun kota ke Blok M, dan dari Grogol 2 ke daerah Tugu Nasional atau disebut Tugas ya anak-anak ya, disingkat. Anak-anak, stasiun kota, Blok M, Pinang Ranti, Grogol, dan daerah Tugu Nasional dalam geografi disebut dengan wilayah. Wilayah-wilayah ini saling berhubungan satu sama lain ya. Mengapa disebut saling berhubungan satu sama lain? Kita akan belajar ya di bab ini ya. Anak-anak, memang benar bahwa ada hubungan antar wilayah. Hal ini disebut juga dengan istilah interaksi antar ruang. Ya anak-anak ya. Untuk memahami hal tersebut lebih lanjut, kita simak materi bab ini ya. Pada bab ini kita akan bahas keruangan dan interaksi antar ruang dalam lingkup Indonesia. Pada bagian awal akan dibahas konsep ruang. Bagian berikutnya kita akan bahas kondisi geografis Indonesia. Ya. Selanjutnya potensi sumber daya alam Indonesia dan sumber daya manusia menjadi materi pembahasan pada bab ini. Ya. Anak-anak, apa itu ruang? Ya. Tadi kita sudah belajar bahwa wilayah-wilayah saling berhubungan satu sama lain karena ada hubungan antar wilayah. Ya. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara. Termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup. Baik makhluk hidup itu melakukan kegiatan dan juga memelihara kelangsungan hidupnya. Unsur-unsur ruang terdiri dari unsur alam, unsur sosial, unsur budaya, unsur ekonomi, dan unsur politik. Kita akan bahas satu persatu, kita akan belajar tentang unsur-unsur alam. Unsur alam itu terdiri atas sumber daya alam, sumber daya energi, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan relief. Relief itu contohnya gunung, dataran rendah, sungai, danau, dan laut. Unsur-unsur sosial adalah keberadaan manusia. Contohnya komposisi penduduk. Komposisi penduduk ini artinya anak-anak jumlah penduduk ya. Misalnya terdiri dari suku apa gitu. Pertumbuhan penduduk dan perpindahan penduduk. Unsur-unsur budaya adalah ekspresi dari kelompok-kelompok manusia yang berbeda antara lain terlihat dalam tradisi dan bahasa. Anak-anak, kita pernah belajar di tingkat SD ya, bahwa Indonesia terdiri dari banyak suku. Karena banyak suku, pastinya banyak tradisi atau adat istiadat dan juga banyak bahasanya ya. Bahasa persatuan kita memang bahasa Indonesia, tapi setiap suku mempunyai bahasa ya. Bahasa tersendiri. Unsur-unsur ekonomi, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan.
Contohnya kegiatan pertanian, kegiatan peternakan, kegiatan industri, dan perdagangan. Unsur-unsur politik adalah bentuk pemerintahannya. Contoh bentuk pemerintahan demokrasi, monarki, dan tirani. Indonesia bentuk pemerintahannya adalah demokrasi dan Pancasila. Anak-anak, kita akan masuk belajar konsep ruang, ya. Yang seperti di awal Bu Dewi bicara bahwa kita akan belajar tentang konsep ruang, ya anak-anak. Konsep ruang dalam geografi berkaitan dengan tempat atau place, lalu berkaitan dengan lokasi, location, dan distribusi atau distribution. Hari ini kita akan bahas tentang tempat atau place. Next, kita akan belajar tentang lokasi dan distribusi di pembelajaran berikutnya ya, di hari berikutnya. Finn dan Taylor, para ahli ini, pada tahun 2014 menyatakan bahwa tempat merupakan bagian dari ruang. Tempat merujuk pada wilayah ruang tertentu yang mempunyai batas-batas yang jelas dan dikendalikan oleh manusia. Contohnya kita perhatikan gambar ya anak-anak. Ini ada gambar terminal Kampung Rambutan. Ya. Lalu ada gambar Welcome to Manado. Ini artinya selamat datang di kota Manado. Lalu di gambar slide berikutnya, gambar peta benua Asia. Anak-anak, Bu Dewi akan jelaskan satu persatu. Nah, tadi Bu Dewi jelaskan bahwa tempat merujuk pada wilayah ruang tertentu yang mempunyai batas yang jelas dan dikendalikan oleh manusia. Jadi anak-anak, ini gambar pertama terminal Kampung Rambutan, ya. Ini menyatakan bahwa wilayah itu bernama Kampung Rambutan. Ya. Nah, Kampung Rambutan, ya, itu mempunyai batas daerah. Ya, ada batasnya yang jelas, ya, dan dikendalikan oleh manusia. Artinya adalah ada orang yang mengelola tempat itu, anak-anak, ya. Berikutnya di kota Manado, ya. Tadi di Kampung Rambutan ini wilayahnya agak sempit ya anak-anak. Sekarang agak lebih besar di kota Manado, ya. Anak-anak, kota Manado juga mempunyai batas-batas wilayahnya yang jelas. Ada batas wilayahnya yang jelas ya anak-anak. Dan dikendalikan oleh manusia, maksudnya di sini ada pemerintahannya, pemerintahan daerah anak-anak. Ya, ada pemerintahan daerahnya. Berikutnya di benua Asia. Nah, anak-anak, ini bukan hanya sebatas kota tapi juga negara anak-anak. Nah, kita perhatikan ya, banyak negara di benua Asia ya anak-anak ya. Kita sudah pernah belajar waktu kelas 6 ya. Asia Tenggara banyak negara-negara tetangga Indonesia. Nah, anak-anak perhatikan salah satunya ada negara Indonesia di benua Asia. Anak-anak, kalau di benua Asia ini bukan hanya sebatas kota tetapi negara. Berarti wilayahnya lebih besar lagi. Tetapi tetap yang namanya tempat itu mempunyai batas-batas yang jelas, ya, dan dikendalikan oleh manusia. Artinya setiap negara itu punya pemerintahan pusat, ya. Ada pemerintahan pusatnya, ada kepala pemerintahannya. Misalnya Indonesia, kepala pemerintahannya apa? Anak-anak ingat tidak? Kepala pemerintahannya yaitu presiden. Ya, di benua Asia juga ada negara Malaysia. Kepala pemerintahannya apa anak-anak? Perdana Menteri. Ya. Nah, itu anak-anak kita belajar tentang tempat. Jadi tempat itu menuju kepada menyatakan bahwa itu adalah wilayah ruang tertentu yang ada batas-batasnya dan dikendalikan oleh manusia. Baik anak-anak,
Demikian pembelajaran untuk hari ini. Bu Dewi memberikan tugas mandiri untuk kalian. Kalian kerjakan dengan semangat, ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.